Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam ngopi. Ngopi kali ini ngopi spesial. Kita berada di Kabupaten Tabalong di Tanjung. Ngopi merupakan sebuah diskusi, forum diskusi yang dilakukan oleh tim Ekspedisi Batang Banyu yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Hari ini kalau kita bicara Tabalong menjadi sesuatu yang penting ketika Tabalong menjadi kabupaten di Kalimantan Selatan yang langsung dalam posisi paling dekat dengan rencana ibu kota negara Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Dan pada sisi yang lain, Tabalong merupakan titik penting dalam segitiga emas Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Maka pada kesempatan kali ini dalam ngopi kita akan bicara tentang bagaimana sesungguhnya Tabalong ke depan, apa yang menjadi harapan ke depan. Karena kalau kita menyimak misalnya posisi Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi kemudian di dalam data misalnya ketika bicara tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi itu ketika dikeluarkan potensi sumber daya alam tambang misalnya masih dalam posisi yang sangat signifikan, sangat tinggi. Kemudian ada hal menarik kalau kita bicara indeks pembangunan manusia IPM di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong dalam data terakhir berada dalam urutan ketiga di Kalimantan Selatan. Tentu ini menjadi sebuah data menarik untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa untuk pembicara kita di depan, seperti biasa dalam ngopi kita ada Pak Prof Hadin Muhjaz. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya Pak Prof, hari ini kita ngopi di Kabupaten Tabalong. Pak Prof, setidaknya kita awali dengan Ekspedisi Batang Banyu. Pada tanggal 1 sampai dengan 2 September 2023 kita melaksanakan Ekspedisi Batang Banyu. Perjalanan panjang dari Banjarmasin, kemudian Barito Kuala, ke Margasari, Kabupaten Tapin, dan berakhir di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di saat kita melihat bagaimana kemudian potret persoalan Kalimantan Selatan yang sering kali kita diskusikan dalam ngopi, yang kalau dalam bahasa teman-teman bagaimana kemudian keprihatinan kita melihat Kalimantan Selatan. Sebelum kita masuk ke sana, tentu menjadi penting untuk kemudian kita memaparkan apa sesungguhnya menjadi gagasan penting Batang Banyu. Kenapa kita mengangkat Batang Banyu? Kenapa kita perlu Batang Banyu ini kita kemukakan dalam konteks Kalimantan Selatan hari ini dengan segala kerisauan tersebut, Pak Prof. Ya, oke. Dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan menghadapi satu peristiwa politik ya. Tahun 2024 Februari 14 Februari 2024 ada pemilu, kemudian ditarik bulan September ya. Dimajukan bulan September 2024 ada pilkada. Nah, dua peristiwa politik ini menarik perhatian komunitas Batang Banyu karena di sana kita akan menentukan ada pemimpin bangsa ya, ada wakil-wakil kita yang duduk di pusat, provinsi dan kabupaten kota, kemudian yang paling menentukan juga terakhir ada pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dalam diskusi panjang dan sudah dilanjutkan dengan investigasi. Nah, investigasi sebagian daerah di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada masalah ya, ada persoalan Kalimantan Selatan yang harus diamanahi ya, yang akan diberi tanggung jawab pada pemimpin ke depan. Yang paling menonjol adalah ketika kita lewat sungai, gitu kan. Ternyata kekayaan alam Kalsel itu dikeruk habis-habisan, dikuras habis-habisan.
Nah, sementara kita tidak begitu banyak menikmati hasilnya, bahkan sebaliknya rakyat kita menerima dampak negatif dari pengurasan daripada eksploitasi sumber daya alam. Selama ini kita telah melihat ada peristiwa banjir, peristiwa kebakaran hutan, lahan. Nah, sepertinya penderitaan itu bertubi-tubi datang ke rakyat, dan kita belum melihat ada pemimpin, pemimpin yang bisa menyelesaikan ya, atau bisa mengayomi, atau bisa memberikan ketenangan pada rakyat. Tidak ada satu pernyataan pun sampai detik ini ketika peristiwa kebakaran melanda Kalsel, ada pernyataan resmi dari pemerintah terhadap rakyatnya untuk menimbulkan kesejukan bagi masyarakat Kalsel. Justru terutama komunitas Batang Banyu sibuk mencari bantuan apa? BBM. Pemenuhan BBM. Pemenuhan BBM untuk membantu relawan yang memadamkan api. Respon yang tidak positif dari pemerintah itu menjadi catatan bagi komunitas Batang Banyu. Nah, catatannya adalah dalam rangka kita mencari pemimpin yang akan datang. Nah, kita mencari mereka yang peka terhadap masalah Kalimantan Selatan dan responsif. Tapi yang paling utama bahwa mereka harus tidak ada hubungan, tidak. Kita harus memutus mata rantai penyebab keresahan masyarakat. Nah, ketika tadi malam kita melihat bahwa ternyata membangun itu, ini ditunjukkan dengan angka, membangun itu majunya Kabupaten Tabalong tidak tergantung dengan tambang. Nah, ini salah satu pemimpin yang diidam-idamkan oleh Batang Banyu. Bahkan secara radikal. Kita menghendaki pemimpin yang tidak ada hubungan langsung dengan sumber daya alam. Jadi kalau malam tadi dibuktikan bahwa Kabupaten Tabalong bisa membangun tanpa ada hubungan dengan sumber tambang, bahkan ternyata itu yang sebaliknya, tambang itu memberi beban, katanya memberi beban. Nah, hasil penelitian di penghasil sumber daya alam terbesar, provinsi kabupaten kota penghasil sumber daya alam terbesar, itu IPM-nya rendah. Betul. Rendah. Nah, kita tadi agak takjub menyaksikan ya. Nah, sampai ketiga untuk Kalsel ya, di Kalsel. Dari 10 ke 3. Ya. Nah, ini yang menarik yang mau didalami. Jadi kita mencari pemimpin yang seperti ini yang bisa terputus dengan sumber daya alam, kemudian kalau bahasa oligarki. Kalau kemarin saya di nasional memutus oligarki. Saya kira itu yang kita mencoba mencari pemimpin untuk menenangkan rakyat hari ini. Jadi kita butuh pemimpin yang bisa menenangkan rakyat, pemimpin ke depan yang punya gagasan untuk, apalagi tantangan ke depan kan tidak sederhana. Nah, saya pernah berucap karena saya ini kan pengajar hukum lingkungan lahan basah. Nah, saya memperkirakan kalau seandainya sumber daya alam ini habis, kayu nipis kan, minyak habis. Tambang suatu saat itu kan non renewable habis, kita sisa lahan basah. Ternyata lahan basah ini kan ada yang potensial ada gambut, ada mangrove. Gambut di Kalsel 60% rusak. Jadi kebakaran yang terjadi besar-besaran kena panas tadi itu karena rusak lahan gambut yang rusak. Rusaknya kenapa? Nah, bagian terbesar kerusakan
karena alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Nah, jadi kalau lahan basah itu habis, maka jadi nerakalah Kalimantan Selatan. Itu yang tidak boleh terjadi, itu yang kita cemaskan. Itu menimbulkan keresahan besar bagi rakyat. Ya. Jadi berangkat dari itu Batangbanyu kemudian melakukan serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih sebentar, Prof. Sebelum saya ingin bagi ke audiens, saya ingin ke Bang Dr. Subhan Syarif dulu. Bang, singkat kita ingin mengerucutkan tadi bahwa ke depan kata Pak Prof, kita butuh pemimpin yang menenangkan, kita butuh pemimpin yang punya gagasan, apalagi ke depan Kalimantan Selatan dalam posisi yang sangat strategis. Sering kali kita akan menyebut Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara, tetapi kadang kala kita kemudian juga tidak berdaya untuk mempersiapkan ketika IKN itu betul-betul pindah. Jangan-jangan kita Kalimantan Selatan itu tidak siap. Bagaimana sumber daya manusia di Kalimantan Selatan? Kalau kita sering menyebut kita jangan jadi penonton, tapi apa yang kita lakukan agar kita tidak menjadi penonton, itu yang sering kali tidak kita temukan, Bang Subhan. Masih Pak Rasidi, Pak izin Pak Bupati. Jadi secara prinsip sebenarnya kan di samping tadi yang disampaikan oleh Prof. Hakim, sebenarnya kan nilai Batangbanyu itu sebenarnya persoalan pentingnya itu adalah kita mencoba dulu awalnya itu menggali fakta bahwa sejak mulai dari eranya minyak, kemudian kayu, dan kemudian ditambah dengan sekarang batu bara. Sebenarnya kan masyarakat itu tidak pernah secara langsung yang ada di Kalsel ini tidak pernah mendapatkan nilai tambah. Bahkan pada saat kita di atas kapal, kita dengan itu kebetulan Pak Prof Yunani hadir. Prof Yunani menyatakan bahwa sebenarnya tanpa tambang pun masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan ini sebenarnya bisa hidup dengan baik, dengan layak. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya antara tambang yang kita miliki banyak dengan apa yang didapatkan oleh warga Kalimantan Selatan. Nah kemudian ditambah tadi malam, nah kita sangat bersyukur melihat data yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ternyata memang terbukti lagi bahwa sebenarnya sumber daya alam itu tidak terlalu banyak memberikan nilai tambah pada saat Tabalong menata dirinya, sehingga berhasillah tadi secara provinsi dia urutan nomor 3 dari IPM-nya tadi. Kemudian yang saya lihat secara pertumbuhan ekonomi juga cukup bagus. Dan kita lihat di ekonomi tadi kan kita lihat lagi bahwa ternyata ini sebenarnya pemantiknya itu bukan tambah lagi, kembali ke persoalan bagaimana mengembangkan perdagangan jasanya. Jadi yang terutama yang di level menengah, sehingga muncullah UMKM dan sebagainya. Itu yang sebenarnya memicu akhirnya Tabalong ini sama seperti Banjarmasin tempo dulu ya, pada saat dia begitu kuatnya mengembangkan kawasan pasar-pasar seperti Suri Mampir, Ujung Murung dan sebagainya. Nah jadi sejarah masa lalu itulah yang saat ini dikembalikan oleh spiritnya yang ada di Tabalong. Nah lalu dengan dasar inilah kita akan menarik ini ke dalam persoalan Kalsel. Nah pertemuan inilah kita berharap bahwa sebenarnya hari ini kita ingin mendapatkan dari mungkin Pak Bupati nanti bagaimana kalau kita seandainya format yang ada di Tabalong ini kita mainkan dalam langkah yang lebih luas lagi dalam mengolah Kalsel. Artinya kan pasca dasar sudah ada, tinggal ini kita limpahkan ke daerah-daerah yang lain karena Kalsel kan disampaikan melihat Kalsel itu sama dengan melihat kabupaten dan kota tadi malam Pak ya, seperti itu. Nah kita kembali seperti itu mestinya nih, falsafah dasar itu harus seperti itu. Nah inilah yang sudah puluhan tahun kita kehilangan mengenai pandangan mengenai tadi. Ini yang harus kita kembangkan. Nah kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita berdiskusi di atas kapal dan melihat kenyataan yang fakta yang kita saksikan, yang mungkin bahasanya kemarin kita terluka, ada yang macam-macam, bahkan ada yang lebih radikal lagi, Pak Sultan kita kan berontak segala macam seperti itu. Nah lalu dengan dasar itulah kita memunculkan kepemimpin ke depan itu ada beberapa kriteria yang kita harapkan. Pertama itu kan persoalan etika. Jadi pemimpin ke depan itu memiliki etika yang luar biasa. Karena kita tidak ingin misalnya pemimpin ke depan itu hanya berretorika tapi dia lupa dengan jejak rekamnya. Masa lalunya pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat menyakiti perasaan kita, tapi kemudian itu seolah-olah tidak ada persoalan. Lalu seolah-olah ini kami tetap harus seperti ini gitu kan.
Nah kemudian yang kedua kan persoalan keberanian. Nah kita perlu sebenarnya pemimpin ke depan tuh yang berani untuk menyampaikan ke pusat bahwa ini harus ada perubahan. Karena kelemahan kita ini kan kalau kita bicara misalnya sumber daya alam, kelemahan kita itu kan regulasi. Regulasi yang ada ini kan tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat atau kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Nah jadi perlu ada pemimpin ke depan tuh yang berani untuk memperjuangkan itu. Mungkin kita bisa belajar dulu pada saat sejarahnya Pak Awang Parok ya. Pada saat beliau melontarkan bagaimana kalau kita referendum segala macam. Nah ternyata dengan beliau bersikap seperti itu, termasuk Papua juga bersikap seperti itu, perhatiannya akan lebih. Nah mestinya kita berharap Kalimantan Selatan ke depan tuh punya tokoh yang memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia harus punya gagasan dan narasi yang kuat. Kita melihat bahwa tadi malam kita alhamdulillah menyaksikan yang luar biasa bahwa ternyata gagasan dan narasi itu sudah diimplementasikan oleh Kabupaten Talbalong dan hasilnya membuktikan. Dengan tadi yang dari 10 menjadi 3 dan kemudian majunya luar biasa. Ini sebenarnya potret yang fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya ada kelebihan dalam persoalan memanajemen di Kabupaten Tabalong. Nah kemudian yang berikutnya kita perlu sebenarnya pemimpin itu yang jelas keberpihakannya. Nah kalau kita sudah tahu pemimpin jelas keberpihakannya adalah kepada kepentingannya masyarakat, bahkan secara otomatis masyarakat akan merasakan arti daripada misalnya pembangunan, arti daripada misalnya sumber daya alam yang dimilikinya. Nah lalu dengan dasar itu Pak Bang Rasidi, harapan kita pada saat ini kita mungkin kepada tuan rumah yang sangat luar biasa menjamu kita pada saat ini, bisa kita ingin mendapatkan pandangan beliau mengenai kira-kira format Kalimantan Selatan ke depan itu yang semestinya seperti apa. Nah kemudian bicara IKN Bang Rasidi, kebetulan saya sebelum ini kan beberapa tahun tadi kan jadi ketua lembaga pengembangan jasa konsorsi Provinsi Kalimantan Selatan. Nah kita 2 tahun sebelum EKN kita ada kesepakatan di kementerian, kita 5 provinsi sebenarnya bersepakat, Kalbar, Kaltara, Kaltim, Kalsel dengan Kalteng. Kita bersepakat pada saat itu untuk mendorong di IKN itu adalah orang-orang yang ada di Kalimantan terlibat. Nah lalu turunannya pada saat itu kan sekitar hitungannya kan sekitar 3,6 juta pekerja konstruksi, 3 jutanya dari terampil, kemudian 600 ribunya dari tenaga ahli, jadi mulai dari level insinyur sampai ke atas, itu dibutuhkan oleh IKN. Nah pada saat itu kami begitu sudah sepakat itu, saya ini ketua LPJK bergerilyanya di Kalsel, tapi mungkin belum sampai ke Tabalong sini. Kita ketemu Pak Wali Kota, kita ketemu dari Pak Gubernur, kita sampaikan yuk ini format nih, kita masih ada waktu 2 tahun. Kalau seandainya yang 3.600.000 ini kita bisa ambil 10% aja Kalimantan Selatan, maka kita akan banyak bisa membantu. Tenaga terampil itu kan tidak perlu keahlian khusus, dia perlu pelatihan sekitar 6 bulan udah mampu, tukang batu, kemudian tukang cat dan sebagainya. Tapi sampai sekarang ini ternyata kami kemarin di Jogja rapat koordinasi mantan ketua LPJK beberapa provinsi, di situ terungkap bahwa ternyata kita di Kalimantan bahkan Kaltim pun tidak bisa terlalu banyak memasukkan tenaga kerjanya di sektor konstruksi. Nah itulah gambarannya bahwa sebenarnya sumber daya manusia itu menjadi titik sentral kita dalam hal ke depan untuk membangun benua ini. Nah perlu itulah mungkin yang harus kita kembangkan ke depan. Mungkin seperti itu Bang Rasidi. Oke, Bang Suban, sebelum saya lempar ke Pak Bupati, saya ingin kira minta pandangan dari sisi dalam perspektif ekonomi dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Ganda Prof Yunani seperti apa? Karena kan menjadi menarik kalau tadi misalnya tanpa tambang pun membangun itu sesungguhnya sudah bisa kita lihat hari ini. Kan dari bisa kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator kita Pak Rasidi, ya, kemudian narasumber kita Prof Hadin dan Dr. Suban Syarif ya, alhamdulillah nih. Ya tentu saja kami hormati Pak Bupati ya, yang luar biasa Pak Dr. Anang Sahriani ya, yang sangat atensi terhadap Banua ya, termasuk menyambut kami pada hari ini bersama dengan tim dari Tabalong ya, yang luar biasa nih para tokoh kita. Serta di sini hadir teman-teman semuanya mengenai yang disampaikan oleh Pak Hadin malam tadi, kemudian Pak Subhan, kemudian juga Pak Bupati, kemudian juga komentar dari Pak Rasidi terkait dengan perspektif ekonomi ya.
saya kira pembangunan yang dicoba digagas dan melalui visi misi Pak Bupati selama 2 periode ini, Pak Anang, ya tentu saja beliau lama di birokrasi, ya pernah di akademisi. Yang menarik itu bagaimana beliau dan juga sebetulnya beliau adalah orang di basicnya ilmu ekonomi pembangunan, ya. Jadi saya kira beliau sangat paham bahwasanya pembangunan itu perlu dilakukan dengan pembangunan yang berkelanjutan, sustainability development, ya. Sehingga perlu penyimbangan antara bagaimana kita mengeksploitasi perekonomian, sisi ekonomi, ya, sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Kemudian kita juga bagaimana menyimbangkan dengan lingkungan, ya. Jadi eksploitasi ekonomi tidak bisa melupakan lingkungan. Kemudian tentu saja untuk kesejahteraan sosial. Nah, 3 hal ini sebetulnya kata kunci yang harus dipegang oleh kita dalam membangun. Dan ini saya kira Pak Bupati sudah melakukan ini untuk di Tabalong. Kebetulan Tabalong ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bagus. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni juga, karena dia sejak dulu itu sini adalah kota yang sudah cukup dikembangkan sejak adanya Pertamina di sini, dan kemudian ternyata juga ada batu bara di sini. Kemudian juga memiliki hutan yang luas, kemudian potensi pariwisata yang luar biasa. Saya kira kemudian dari sisi ekonomi, ya, di sini memiliki potensi pertanian, perkebunan yang lengkap. Ada sawit, ada karet, ada sawah juga, hortikulturanya juga, kemudian perikanannya juga cukup luas di sini. Sungai kita punya Sungai Tabalong juga. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita dengan ekspedisi Batang Banyu ini ternyata memang di sini ada hulunya daripada Batang Banyu di Sungai Barito yang begitu luas, yang bisa mensejahterakan Kalsel ini. Kenapa? Kita hanya bisa melihat, hanya bisa memandang kesejahteraan yang tidak singgah, ya, untuk ketepian Sungai Batang Banyu, di mana di Batang Banyu itu banyak penduduknya gitu. Seperti ungkapan oleh Prof Hadin kemarin, bagaimana rumah-rumah di pinggir Batang Banyu itu adalah rumah-rumah orang yang asli dari dulu menghuni daripada Pulau Kalimantan dan Banjarmasin ini, Kalimantan Selatan ini. Mereka seperti tidak tersentuh dengan kemegahan-kemegahan yang sebetulnya banyak dibangun, tapi mereka seperti tidak terperhatikan. Nah, akhirnya pertanyaannya tadi, apakah kemudian sumber daya alam yang kita ambil ini tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan, tidak mengurangi kemiskinan? Ini sebetulnya seiring dengan disertasi saya. Saya melakukan disertasi terkait dengan investasi swasta dan investasi pemerintah, terkait dengan bagaimana penurunannya terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Investasi pemerintah diantaranya adalah di sini yang dominan itu adalah sektor tambang, sektor perkebunan, sawit segala macam, dan ternyata itu tidak terlalu signifikan untuk bisa mengurangi kemiskinan, tidak terlalu signifikan dalam menyerap tenaga kerja, ya. Jadi karena itu data kemarin sampaikan oleh Pak Bupati, kalau kita perhatikan itu juga menunjukkan beberapa tesis dan skripsi mahasiswa yang saya bimbing itu menunjukkan ternyata Tabalong memang betul pertumbuhan ekonominya ternyata lebih tinggi tanpa tambang gitu. Makanya ungkapan Pak Subhan tadi kita diskusi dulu itu, saya sudah ungkapkan kan, data belum kita tampilkan. Walaupun saya sudah punya beberapa riset, tetapi data belum saya tampilkan. Ternyata data kemarin tampak pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 yang tambang dengan tanpa tambang, ternyata lebih bagus pertumbuhan ekonomi tanpa tambang. Sehingga tanpa tambang pun kita ternyata lebih bagus perekonomian kita. Dan lebih mampu untuk bertahan. Pada masa pandemik pun dengan tambang kita minus 2% sekian. Sementara masih tumbuh yang tanpa tambang itu 0,84 kalau tidak salah kemarin. Nah artinya pada situ kelihatan tuh. Pada posisi ekonomi terpuruk pun ekonomi kita tetap jalan masyarakat kita. Nah oleh karena itu betul sekali ya. Yang perlu sekarang kita kembangkan itu bagaimana kita kegiatan ekonomi kreatif masyarakat, UMKM kita, sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat, sektor pertanian kita juga merupakan potensi basic kita, perkebunan kita. Nah, inilah yang harusnya dengan sumber daya yang lebih baik. Ya, jadi dengan memasuki sumber daya manusia yang lebih baik, berpendidikan segala macam. Nah, ini penyadaran yang kita lakukan seperti Pak Hadin sampaikan. Kita ini
kita hanya bisa bicara gitu, hanya bisa menyampaikan, hanya bisa mendidik bangsa gitu, ya kan, karena kita di akademisi gitu kan. Kemudian kawan-kawan komunitas ini bagaimana kita mencoba mengajak kesadaran secara komunal, secara komunitas, secara sosial. Inilah yang harusnya sebuah gerakan yang harusnya ini dilakukan oleh masyarakat kita. Ini mestinya harus memiliki satgas-satgas Batambanyu gitu kan, yang sehingga tumbuh di berbagai kabupaten kota yang menjaga Batangbanyunya tetap banyunya tuh ada. Karena kalau sumber daya alam ini rusak gitu, banyunya tidak ada lagi, airnya tidak ada yang mengalir, kemudian akan terjadi juga pencemaran air segala macam. Nah, oleh karena itu, menurut saya nilai ekonomi ya, valuasi ekonomi lingkungan itu lebih berharga sebetulnya dibandingkan nilai rupiah yang sekian triliun. Apalagi kalau kita melihat bagaimana ekspektasi pengelolaan sumber daya alam yang kebetulan ini tidak dikelola dengan baik. Sebetulnya manajemen pengelolaan sumber daya alam, bagaimana pertambangan, jangan kita eksploitasi. Kita melihat, makanya nih, kalau kita harapkan di sini Pak Bupati ya, selaku orang yang berpengalaman di sini, ini harus tetap berkiprah untuk bagaimana membangun Banua. Pengalaman di sini harus bisa ditularkan kepada kabupaten kota yang lain, bahkan kepada 3 provinsi sekalian, ya kan? Nah, nanti ke depan Bapak apakah masih punya suatu keinginan, kemudian suatu kepedulian terhadap Banua ini, tentu harus ada gitu kan. Kami sebetulnya mengajak Bapak ke arah sana gitu, supaya bisa berpikir ke sana dan kemudian sama-sama gitu. Nah, apalagi ini menjelang ada pelek, ada pelpres segala macam. Kita bukan untuk ini, tetapi bagaimana pemimpin masa depan ini kita coba gali di Batangbanyu ini. Kita pagi pemimpin masa depan dari Batangbanyu ini kelihatan, bahkan kepeduliannya jalan gitu. Nah, oleh karena itu disitulah kita ingin pemikiran-pemikiran ya, kemudian juga tindakan-tindakan. Kalau Pak Bupati saya kira sudah sampai kepada action kebijakan, dan ini sudah mulai terlihat, apalagi disampaikan kemarin 2,5 ton yang dikirim ke EKN segala macam. Itu salah satu trigger ya, salah satu pendorong ya. Jadi tinggal bagaimana ke depannya Kalimantan Selatan ini jangan jadi penonton dengan adanya EKN itu. Nah, ini yang harus kita siapkan sebagai manusianya. Tapi juga kita negosiasinya penting. Nah, kalau perlu kita ekspedisi Batangbanyu ini juga kita sasar ekspedisinya sampai ke EKN agar memperhatikan terkait dengan Batangbanyu ini, karena Batangbanyu inilah yang akan menjadi penyangga daripada EKN ke depan. Dia tidak bisa terlalu mengandalkan yang jauh, yang paling dekat itu kan dari sini, di Kalimantan Selatan ini. Nah, saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Yunani. Sekarang kita ke Pak Bupati. Artinya kemudian Pak Bupati sudah melakukan banyak hal di Kabupaten Tabalong. Tabalong merupakan daerah terdekat dengan ibu kota negara. Maka paling tidak tantangan kita ke depan adalah kita ingin Kalimantan Selatan itu betul-betul siap ketika kita seringkali mengkampanyekan sebagai gerbangnya ibu kota negara. Apa yang kita lakukan? Nah, belajar dari Kabupaten Tabalong. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan itu kan menjadi penting. Nah, kita ke Pak Bupati. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim, sahabat kami Prof. Hadin, dan kawan-kawan. Sebetulnya kami merasa apa yang sudah terlihat perubahan di Tabalong ini sebetulnya tidak terlalu besar ya. Karena apa? Karena yang kita bicarakan kan Tabalong gitu. Nah, sementara di kawasannya ada 12 kabupaten kota lagi selain Tabalong gitu. Tetapi memang sejak kami diberi amanah, kami pertama mempelajari situasi dulu, walaupun kami lahir dan besar di sini ya. Nah, dari situ kami dapat satu gambaran bahwa Tabalong ini satu-satunya kabupaten di Kalsel yang menjadi lintasan 3 provinsi.
walaupun di ujung utara, tapi dia menjadi lintasan. Nah, oleh sebab itu, ibarat ini sebuah restoran, maka menu-menu yang kita siapkan untuk dijual ini disesuaikan dengan konsumen, ya kan? Kita sesuaikan dengan Tabalong lintasan 3 provinsi. Nah, tetapi jujur aja, faktor yang beban berat yang kami hadapi adalah karena Tabalong ini jauh dari pusat pemerintahan. Jadi kami tidak bisa setiap saat ketemu Pak Haris sebagai sekda waktu itu, apalagi gubernur, ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kata orang Banua Batangbanyu ini ya bisa-bisa kita ya kan. Tapi bisa-bisa kita itu khusus untuk skop Tabalong itu. Nah, karenanya melihat situasi dan kondisi di awal 2014 itu seperti kami ceritakan tadi malam ya, peringkat IPM kita 10, angka harapan hidup peringkat 11, jumlah penduduk miskin banyak, ya kan. Nah, akhirnya kita harus membuat satu terobosan. Lalu di 2015 itu kami canangkan gerakan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Saya sudah sering sampaikan, ini gerakan biasa aja. Di mana-mana ada gerakan. Tapi bedanya, gerakan yang kami canangkan ini bukan kegiatan, bukan proyek. Jadi orang nggak ada rebutan. Jadi gerakan ini sebagai satu kegiatan yang harus kita bumikan. Misalnya ya, kita mulai dari peningkatan kualitas perencanaan, keterpaduan perencanaan. Karena kita sadar bahwa sudah RPJMD-nya, sudah RPJP-nya, RPJMD-nya tidak berkualitas, lalu rencana tahunannya juga tidak berkualitas. Akhirnya apa? Akhirnya susah kita untuk mencapai tujuan. Nah, keterpaduan juga begitu. Ini maksudnya apa? Karena kita tahu kemampuan kita berapa. Nah, oleh sebab itu, ini yang kita biayai dengan APBD, kita usulkan ke provinsi ini, kita usulkan ke APBN ini. Walaupun kecil, tapi keterpaduan itu sudah terlihat bentuknya. Nah, kemudian yang berikutnya, kolaborasi dan sinergitas ini penting. Karena kalau kita bicara tentang dana bagi hasil dari perusahaan-perusahaan tambang itu sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya, sudah ada angkanya, tapi entah kapan turunnya dana itu kita tidak bisa fantasi ya. Tidak bisa memastikan. Nah, sehingga Pak Haris ngerti banget ada istilah lebih bayar, ada istilah kurang bayar. Ya kan? Nah, kurang bayarnya ini lebih banyak daripada lebih bayar. Jadi mereka berhutang lawan kita, GBA itu. Nah, lalu kita mesti kolaborasi dengan mereka, tetapi tidak menggunakan dana BBH. Ada bantuan program, ada bantuan keuangan. Misalnya di sini ya, kita di Kalsel bahkan di Indonesia pertama kali melonsing angkutan gratis. Bukan hanya untuk, kalau di Jakarta untuk pelajar. Di sini semuanya. Ya sesuai skopnya ya. Full hasil gitu. Dan itu terus menerus. Mudah-mudahan akhir tahun ini udah bisa melayani semua kecamatan. Nah, itu hasil kolaborasi dan sinergitas. Nah, belum lagi dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ternyata itu punya dampak terhadap upaya kita meningkatkan IPM. Nah, lalu yang berikutnya, saya dapat memastikan ya, bahwa sektor tambang itu jadi beban. Datanya sudah menunjukkan tadi malam, ya mungkin Prof. Yunani bisa mencari data di daerah lain, Mbak. Supaya kalau kita ketemu lagi, kesimpulan saya menjadi kesimpulan kita bersama. Bahwa sektor tambang itu menjadi beban. Nah, ini yang tadinya kita ingin bergantung, seolah-olah kita ini bisa sejahtera, bisa makmur karena sektor tambang. Satu aja yang kalau kita ingin memastikan ya,
Hasil tambang itu kan tidak, transaksinya tidak di sini Pak. Bisa di Malaysia, bisa di Hong Kong, bisa di mana ya kan. Jadi hasil penjualannya itu tidak kembali ke daerah. Oh ya udah, pekerjaannya sampai 20.000 gaji mereka nanti dibelanjakan di sini. Enggak juga. Nah ini dibuktikan Pak Yunani dari pengeluaran per kapita. Jadi kalau Tabalong itu pengeluaran per kapitanya ya bisa lebih dari sekarang, maka IPM Tabalong itu nomor 1 di Kalsel. Kita lemah di pengeluaran per kapita Pak. Artinya puluhan ribu karyawan tambang tadi, mohon maaf, dia tidak belanja di sini. Mungkin lebih separuh dikirimnya ke anak istrinya di luar. Kami pernah bicara dengan Dirut Bank Kalsel, gimana kalau misalnya gaji itu di lewat Bank Kalsel, itu luar biasa itu. PPh 21 atau 22, lumayan besar itu. Tapi tidak mungkin ya. Nah jadi ini yang menyebabkan dia menjadi beban bagi kita. Nah belum lagi Pak Prof Yunani, garis kemiskinan di Tabalong ini tinggi Pak. Itu karena apa? Karena gap antara penghasilan pekerja tambang dengan yang lain. Nah sehingga Pak, sini kalau makan minum relatif mahal. Karena patokannya pekerja tambang, ya kan? Nah sehingga angka kemiskinan di Tabalong ini penurunannya lamban. Tetap turun ya. Tetapi kalau orang Tabalong ini ke Amuntai, dia jadi orang kaya. Ya. Dia berada di atas garis kemiskinan. Kebalangan di atas garis kemiskinan. Jadi ini kalau kita bicara dampak dari sektor tambang terhadap ekonomi secara keseluruhan. Nah, tadi sudah ada gerakan pembangunan ya, tetapi yang kuncinya, Prof. Adin, kuncinya adalah kita harus menerus melakukan inovasi. Jadi Tabalong sekarang inovasi itu jadi kebutuhan. Jadi kalau kita melihat peringkat inovasi, indeks inovasi daerah Tabalong ini tahun 2020 kita peringkat 273. Masuk dalam kelompok kabupaten yang kurang inovatif. Tapi 2021 kita masuk peringkat 6, 2022 peringkat 4, ini kita lagi berjuang untuk peringkat 3. Nah ini Pak Prof. Hadir yang sangat menarik, kaitannya inovasi dengan perubahan. Jadi saya pikir tidak ada istilah yang tidak ada yang dirubah. Karena pembangunan itu proses ya, dia bersifat dinamis, tetapi bahwa cara untuk mencapai yang lebih baik itu harus berubah, itu harus dilakukan. Jadi perubahan itu ada dua, perubahan makronya ya udah kalau memang program sekarang tidak bagus nanti pimpinan baru dirubah. Atau kalau nanti pimpinan baru pokoknya kami bertekad untuk meneruskan yang ada. Tapi itu dalam artian relatif bukan absolut. Karena perubahan untuk cara, kita harus merubah cara yang tidak efisien menjadi efisien misalnya. Nah, itu sebabnya kami inovasi itu menjadi kebutuhan kami. Nah, ini buahnya, hasilnya, tadi malam saya lupa menyampaikan, orang banyak yang tidak tahu Pak Haris, sekarang kiblat investasi di Kalsel itu berubah ke Tabalong. Investasi untuk PMDN paling besar Tabalong sana. Kalau PMA 7 tahun sebelumnya selalu peringkat 1. Tapi karena kami agak sedikit ngerti soal ini, istilah kami kurang happy kalau PMA kita tertinggi di Kalsel. Karena PMA ini kan kapital intensif ya, padat modal ya. Nah kalau PMDN yang mulai yang kecil sampai yang besar. Nah makanya tingkat pengangguran di sini
agak terkendali. Tapi untuk tingkat pengangguran terbuka lumayan tinggi ya. Nah itu yang berkali-kali kami sampaikan, hati-hati dengan kalau bonus demografi ini tidak dipahami oleh kita. Jadi dari kelompok usia sekolah sekarang berubah menjadi kelompok angkatan kerja. Nah itu yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka kita tinggi. Nah investasi oke. Yang kedua, Prof. Adin, sekarang kiblat kunjungan wisata di Kalsel itu berubah Pak. Ke Tabalong sekarang. Orang banyak yang tidak tahu ini. Ya kan Pak Baru ya? Jadi kunjungan wisatawan domestik Pak tahun 2022 kemarin lebih dari 3 juta Pak. Kemudian kunjungan wisatawan asing 44.000. Padahal waktu itu untuk nasionalnya 700.000. Berarti kunjungan ke Tabalong itu lebih dari 5%. Nah itu karena apa? Nah ini yang tidak banyak dipahami, mohon maaf oleh kawan-kawan kita di luar ya. Kita mulai kecil-kecilan aja. Soal kebersihan, soal lingkungan hidup secara umum. Nah, kemudian ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan kabupaten layak anak. Itu hal-hal kecil aja sebetulnya. Tapi ini menjadi pertimbangan bagi investor. Nah, tetapi kuncinya tetap di pelayanan perizinan. Nah, Tabalong ini MPP pertama di Kalimantan. Waktu itu betapa pro kontranya karena biayanya mahal itu. Tapi sekarang kantor MPP kita tuh mulai terasa kecil gitu. Nah artinya apa? Kuncinya di pelayanan perizinan. Nah kemudian yang berikutnya kami terus memanage ini ya supaya investasi khususnya PMDN ini terus meningkat, kunjungan wisatawan asing dan domestik juga demikian. Nah, tetapi ini bisa apa? Sama seperti pasar agribisnis yang kami ceritakan tadi malam. Ini bisa dijadikan sebagai modal bersama oleh kabupaten di Banuana misalnya ya kan. Karena apa? Karena pasar sudah mulai terbuka. Nah, kita membutuhkan orang yang bisa mempersatukan ini agar kita tidak lagi maju sebagai Tabalong, sebagai Hulu Sungai Utara, Banjarmasin, Banjarbaru, dan lain-lain. Nah, saya kira itu beberapa pengalaman menarik ya. Tetapi kunci dari semua ini, Prof. Adin, memang syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus selesai dengan kehidupan pribadinya. Dia harus selesai dengan kehidupan keluarganya. Ya kan? Jadi dia harus tidak punya kepentingan. Jadi yang adanya satu, bagaimana dia memberikan pengabdian terbaik kepada daerahnya. Tetapi kan sekarang mustahil itu bisa terwujud Pak. Karena apa? Karena semuanya ada cost-nya, ada biayanya. Nah oleh sebab itu saya kira gerakan moral yang bisa dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Hadin ini. Dan jujur aja kita harus berterima kasih kepada Prof. Denny ya, karena dia sudah melakukan hal yang luar biasa. Bahwa untuk menjadi pemimpin Kalsel, modal utamanya itu kemampuan. Modal lainnya menyesuaikan. Nah mudah-mudahan masyarakat Kalsel terbuka hati dan pikirannya ya, bahwa pemimpin Kalsel ke depan itu harus seperti itu. Nah kemudian tadi malam sudah saya sampaikan, ini ingin saya sampaikan secara resmi Pak, mumpung tim ini nanti akan juga ke Banuana ya. Jadi kita sudah ada pertemuan Bupati se-Banua 6, walaupun yang hadir waktu itu banyak diwakilkan.
Jadi penjabat Bupati Hulu Sungai Utara mengambil inisiatif untuk membuat satu kesepakatan bagaimana penanggulangan banjir di Banyuwangi. Ini penting. Ada kaitannya dengan sungai yang sudah kehilangan bentuknya. Ketika kapal tim ekspedisi ini mau lewat dari Nanggara udah nggak bisa lagi. Nah, kami titip itu, Pak, agar ada perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, agar upaya untuk penanggulangan banjir itu harus kita lakukan mulai sekarang. Nah, insya Allah kesepakatan itu akan dilakukan di Tabalong, Pak, kesepakatan. Nah, tapi saya tadi malam bicara dengan Pak Haris agak sulit mengambil inisiatif. Kalau bupatinya aja yang hadir, apalagi diwakilkan, ya kan? Batang Banyu memang sulit. Nah, jadi kami minta Batang Banyu. dukungan dari Batang Banyu, karena ini dahsyat banget Batang Banyu. Batang Banyu sulit. Karena kami kalau udah 31 Desember udah ada bupati lagi, kami mendaftar sebagai anggota tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa paparan beliau. Setidaknya kan sebagian besar sudah menjawab ini yang disampaikan, yang tadi yang jadi kegelisahan kita Batang Banyu, Prof Hadin dan Bang Subhan. Selanjutnya saya ingin ke Kanda Fahri. Setelah itu lanjut nanti kita ke meja ujung. Silakan Kanda Fahri. Izin Kanda Bupati, Kanda Dr. Anang Safian, yang ulun hormati Ayahanda Profesor Hadim Muhjab, Kanda Subhan Sarif, dan tim ekspedisi lainnya serta perhatian sekali. Menarik ya, ketika kita memperbincangkan persoalan leadership Kalimantan Selatan dengan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menunggu di depannya, yang juga menuntut penuntasan penyelesaian, termasuk soal-soal isu-isu strategis terkait dengan lingkungan. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan kisah sukses ya, kisah sukses Kanda Bupati Tabalong, termasuk juga dalam konteks kontestasi kepemimpinan ke depan itu seperti apa. Nah, hal yang cukup harus kita kritisi pertama adalah terkait dengan publik Kalsel dalam konteks politik ini relatif cair, mudah sekali tergiring, terbawa arus. Itu real ya, karena transaksional itu bisa terjadi. Tetapi kita tidak boleh berputus asa dalam hal ini untuk memunculkan figur kepemimpinan. Maka strateginya seperti apa? Strateginya cukup sederhana, yang selama ini sudah dilakukan oleh banyak pemimpin, ya, termasuk suksesnya Jokowi itu kenapa? Nah, yang harusnya muncul ke depan adalah bagaimana kisah-kisah sukses atau sukses story ini bisa menjadi perbincangan banyak orang. Misal, apa yang pengalaman-pengalaman sukses Kabupaten Tabalong? Apakah ini hanya cukup untuk seputaran Kabupaten Tabalong saja? Ya kan? Idealnya ketika kisah sukses ini ada di Tabalong, ini juga bisa menjadi rujukan bagi kabupaten yang lain.
Nah, perbincangan tentang kisah sukses inilah yang idealnya menemukan jalannya. Yang dimaksud saya jalannya adalah bagaimana publik dalam konteks era keterbukaan informasi seperti sekarang itu bisa memperbincangkan apa-apa yang ada di Tabalong. Nah, ini kan masih saya amati masih belum ya. Belum. Nah, bagaimana misalnya ketika sebuah agenda tadi, isu terkait dengan keluarnya, selama ini kan perbincangan orang di Kalsel tentang tambang. Tambang menjadi harapan, tambang bisa menjadikan semacam kesejahteraan. Itu kan absurd ternyata. Ternyata sesuatu yang absurd dan tidak membuktikan bahwa itu sejahtera. Itu terpatahkan. Nah, kisah terpatahkan ini idealnya dikemas sedemikian rupa sehingga mampu memunculkan figur yang dapat diperbincangkan oleh publik. Ini ya, figur yang diperbincangkan oleh publik. Lalu figur ini akan menjadi sorotan. Ya, sorotan. Nah, untuk sampai ke situ ada hal yang harus yang harus terus-menerus dilakukan, yaitu adalah bagaimana teman-teman media, baik itu lokal, nasional, membantu menceritakan kisah sukses ini, sehingga orang akan ikut turut serta terbawa dengan kisah sukses ini. Lalu apa yang akhirnya yang bisa kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah kos politik bisa menjadi rendah, pemilih rasional akan semakin banyak, kemudian muncul figur-figur yang oleh Ayanda Prof. Hadin tadi, figur-figur yang berkolaborasi dengan oligarki, atau bahasa yang lain oleh Fukuyama itu disebut dengan kapitalisme ersat gitu ya. Itu bisa terpatahkan. Nah, strategi ini yang harusnya kita coba dari tim ekspedisi itu mulai menjadi memperbincangkan ini, sehingga ini bukan lagi menjadi suksesnya Tabalong, bukan hanya perbincangan orang Tabalong gitu kan. Kalau hanya jadi perbincangan orang Tabalong, ya nanti yang muncul ya seputaran Tabalong saja. Yang kita harapkan adalah kisah sukses Tabalong ini diperbincangkan di semua lini, entah itu di kabupaten manapun, sehingga menjadi rujukan. Nah, dengan rujukan itu akan muncul figur-figur kepemimpinan yang jelas berorientasi kepada rakyat dan sudah tuntas ya kan Daya. Istilahnya sudah tuntas sehingga mampu mengimpakkan diri untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Nah, terutama kepentingan Kalsel yang lebih besar. Itu yang kita butuhkan ke depan. Iya. Jadi kalau Kanda Ohai bicara seringkali bicara tentang oligarki, maka kita sudah punya skema untuk memutus mata rantai oligarki di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Kanda Fahri. Saya ingin ke ujung ke meja sebelah, Pak Wahyu dan teman-teman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, teman-teman akademisi, tim ekspedisi Batang Banyu, Prof. Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya secara pribadi, perkenalkan nama saya Kadir Isman. Saya dari Presidium Majelis Daerah Kahmi
Kabupaten Tabalong. Siap, Kanda. Rasa Kanda. Kami apresiasi apa yang telah tim ekspedisi lakukan dalam ekspedisi Batang Banyu 2023. Kita menyadari bahwa bangsa Banjar, orang Banjar itu tidak bisa dilepaskan daripada kebudayaan daripada Batang Banyu. Batang Banyu adalah jati diri bangsa Banjar, orang Banjar. Disitulah tumbuh kebudayaan dan bermula tumbuhnya peradaban. Tidak hanya di bangsa Banjar, tetapi di bangsa-bangsa banyak dunia. Kalau kita bicara Mesir tidak bisa melepaskan dari Sungai Nilnya, kita bicara India tidak bisa melepaskan dari Sungai Gangga. Bahkan ketika berbicara masyarakat Banjar, kita tidak bisa melepaskan orang Banjar dari jati dirinya sebagai orang Batang Banyu. Tetapi persoalan sekarang kan orang Batang Banyu termarginalisasikan karena segala bentuk kebijakan itu tidak memihak kepada masyarakat Batang Banyu. Jadi saya berharap bahwa apa yang ditemukan oleh tim ekspedisi ini tidak hanya menjadi diskursus kita di tingkat sini saja, tetapi ini bisa menjadi perbincangan di level provinsi. Apalagi ini mayoritas adalah teman-teman dari akademisi. Kita berharap teman-teman dari akademisi dapat menjadi trigger untuk berkontribusi pemikiran bagaimana kemudian menyeret kekuasaan agar berpihak kepada masyarakat Batang Banyu. Persoalan sekarang, kekuasaan tidak berpihak kepada Banyu bukan karena salah kepemimpinan, tapi kita perlu pertanyakan juga, apakah orang-orang baik, apakah orang-orang pintar, apakah para akademisi tidak menjadi hamba kekuasaan sekarang ini? Itu pertanyaan kita. Terseret arus kekuasaan. Kalau ini terjadi terus, maka perbincangan Batang Banyu ini hanya sebatas wacana saja. Nah, oleh karena itu, mumpung ini adalah kita memasuki tahun-tahun politik, saya berharap bahwa akademisi tidak boleh melepaskan daripada mendorong untuk tujuan kepentingan politik, tapi tidak berpolitik praktis. Kita tidak bisa berbicara kesejahteraan kalau kita tidak mengkontribusikan pemikiran politik kita dalam untuk mencapai dan menuju terciptanya keadilan. Kesejahteraan itu ada karena keadilan itu hadir. Kalau keadilan tidak hadir, kesejahteraan adalah omong kosong. Oleh karena itu, wacana untuk memunculkan figur-figur Batang Banyu itu sangat tepat. Sangat tepat. Momentumnya juga pas. Saya adalah pribadi yang biasanya pengkritik. Pak Bupati sering saya kritik dalam banyak kebijakan. Tetapi saya harus proporsional dan jujur serta adil untuk mengatakan apa yang bertumbuh harus dikatakan bertumbuh. Dan apa yang tidak harus saya katakan tidak. Karena ketidakadilan kita melihat sesuatu itu adalah sebuah kezaliman juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara kepemimpinan untuk Kalsel 1 ke depan, maka tidak bisa tidak kita harus melirik figur yang telah memberikan bukti nyata, bukan sekedar retorika kosong. Jadi kalau kita bicara mencari, nggak usah jauh-jauh lagi Pak. Di depan kita ini sudah ada figurnya. Nah, tinggal bagaimana kemudian pemikiran intelektual kita dapat mendorong ini secara smooth. Tidak untuk berpihak kepada perseorangan, tetapi berpihak kepada konsep dan ide-ide yang mendukung dan berpihak kepada kehidupan Batang Banyu itu sendiri. Saya rasa itu dari saya berharap ini terus dinaikkan level diskursusnya pada level provinsi dan kemudian ini menjadi wacana Kalsel
agar kesadaran berpolitik kita semakin baik dan semakin cerdas. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kaderisman, luar biasa. Bang Subhan, Prof Hadin, artinya kita sudah berada di alur circle yang sama sesungguhnya. Kita sama-sama prihatin dan cemas. Batang Banyu itu tidak boleh diabaikan. Batang Banyu tidak boleh tercerai-berai akibat ketidakadilan yang ada. Maka kita harus bersatu. Oke, terima kasih Bang Kaderisman.